wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi konsep harta dalam Islam untuk memenuhi tugas penilaian akhir semester pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Bispa Lidian Handayani SLI MPD. Stay tuned and happy watching. Secara etimologis, kata harta diartikan dengan al-mal, yang berarti sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Harta juga diartikan sebagai sesuatu yang bernilai atau bermanfaat yang digunakan manusia di waktu yang dibutuhkan. Bentuk dan jenis harta dalam Islam dilihat secara kasat mata atau bahkan dirasakan oleh manusia. Barang dapat dibagi sebagai berikut. Pertama adalah barang bebas. Barang bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas, dengan cara terlampau mudah. Contohnya seperti air, udara, dan sebagian tempat di muka bumi ini. Kedua adalah barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang-barang yang penyediaannya relatif jarang atau langka. Dalam definisi lain, barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Barang ekonomi dapat pula dibagi menjadi barang konsumsi dan barang produksi. Harta dalam Islam. Agama Islam memahami adanya suatu keinginan manusia untuk memiliki harta karena hal itu merupakan sunnatullah. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan. Harta dalam pandangan semua Islam, semua bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Berbeda dengan pandangan kapitalisme bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan hak mutlak baginya. Untuk manusia bebas menentukan cara memperoleh dan memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, Islam juga tidak sepakat dengan pandangan sosialisme yang tidak menempatkan harkat dan martabat manusia pada porsinya dan tidak mengakui adanya hak milik individu. Semua kekayaan adalah milik negara dan negara memiliki semua kebutuhan rakyatnya. Islam mengatur 5 cara perolehan dan pemanfaatan harta. Pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah izin pada individu untuk memanfaatkan barang melalui 5 sebab kepemilikan, yaitu bekerja, warisan, penggunaan harta untuk hidup, pemberian negara, dan harta yang diperoleh tanpa berusaha, seperti hadiah, wasiat, dan lain-lain. Kedua adalah kepemilikan umum. Izin kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam berupa barang-barang yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah kepemilikan negara. Disebut sebagai kepemilikan negara karena hak pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Keempat adalah kepemilikan mutlak, yaitu kepemilikan hakiki atas semua kekayaan yang ada di alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima adalah kepemilikan relatif, yaitu walaupun harta itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kepemilikan manusia juga diakui karena Allah telah memberikannya kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Status harta yang diberikan kepada manusia adalah sebagai berikut. Pertama, harta sebagai amanah atau titipan dari Allah untuk manusia sebagai pemegang amanah karena tidak mampu menghadirkan sesuatu dari ketiadaan. Kedua adalah sebagai tujuan keimanan. Hal ini didasarkan pada bagaimana ia mendapatkan dan memanfaatkan harta tersebut.
manusia melalui zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Dampak harta halal dan haram. Status halal dan haram adalah hal yang asasi dalam ajaran agama Islam. Sumber harta yang halal dapat dipahami secara jelas oleh mayoritas umat muslim. Dampaknya seperti keberkahan dalam harta, kemudahan beramal soleh, pelipat gandaan pahala, dan kenikmatan dari Allah SWT. Sementara itu, mengenai harta yang haram meliputi pekerjaan yang mengandung unsur kezaliman, merampas hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan. Syariat memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan pekerjaan atau pengorbanan yang setimpal. Harta diperoleh melalui cara kerja yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Memberikan apresiasi terhadap seseorang sesuai dengan usaha yang dia curahkan. Semakin besar usaha yang dikerahkan oleh seseorang, maka semakin pula banyak yang dia dapat sebagai bentuk apresiasi dari usahanya. Islam menganjurkan agar harta kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian orang saja. Dengan membagi dua bentuk mekanisme pendistribusian harta, yaitu pemungutan wajib berupa zakat dan pemungutan sunnah berupa sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Sekian materi singkat dari saya, semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih telah memperhatikan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.